Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan makalah tentang meningkatkan proses pengambilan keputusan yang disusun oleh kelompok kami. Yang pertama Rudianto, yang kedua Dinda Marcelina, yang ketiga Eksi Nadia Dinda Putri. Pengambilan keputusan berkaitan dengan ketidakpastian dari hasil keputusan yang diambil. Untuk mengurangi faktor ketidakpastian tersebut, keputusan membutuhkan informasi yang ahli mengenai kondisi yang telah dan mungkin akan terjadi. Kemudian, mengolah informasi tersebut menjadi beberapa alternatif pemecahan masalah sebagai lahan pertimbangan dalam memutuskan langkah yang akan dilaksanakan, sehingga keputusan yang diambil diharapkan dapat memberikan keuntungan yang maksimal. Karena itulah yang digunakan Decision Support System atau DDS untuk membantu seseorang dalam meningkatkan kinerjanya dalam pengambilan keputusan. A. Perbedaan dari jenis-jenis dalam pengambilan keputusan dan bagaimana bekerjanya proses pengambilan keputusan. Perbedaan level dalam suatu organisasi memiliki kebutuhan pengambilan keputusan yang berbeda. Keputusan dapat terstruktur, semi terstruktur, atau tidak terstruktur. Dengan penggolongan keputusan yang terstruktur pada level operasional dari organisasi dan keputusan yang tidak terstruktur pada level strategis. Pengambilan keputusan dilakukan oleh kelompok dan meliputi para karyawan baik operasional, menengah, maupun para manajer senior. Terdapat 4 langkah dalam pengambilan keputusan. Kecerdasan merancang memilih sistem untuk mendukung pengambilan keputusan. Tidak selalu menghasilkan keputusan dari manajer dan karyawan yang lebih baik yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena permasalahan dengan kualitas informasi, penyaringan, manajemen, dan budaya organisasi. B. Bagaimana sistem informasi mendukung aktivitas-aktivitas dalam pengambilan keputusan oleh para manajer dan manajemen? Model klasik pada masa awal dari aktivitas manajerial menekankan pada fungsi merencanakan, mengorganisasi, mengkoordinasi, memutuskan, dan mengendalikan. Penelitian kontemporer melihat pada perilaku yang aktual dari para manajer telah menemukan bahwa aktivitas yang sesungguhnya dari para manajer sangat terfragmentasi, beraneka ragam, dan singkat dalam durasi, dan bahwa para manajer menghindar dari mengambil kebijakan keputusan. Teknologi informasi menyediakan alat bantu yang baru bagi para manajer untuk melaksanakan baik peranan mereka yang tradisional maupun yang baru, memungkinkan mereka untuk memonitor, merencanakan, dan meramalkan dengan lebih tepat dan lebih cepat daripada sebelumnya, serta untuk memberikan yang dengan lebih cepat terhadap lingkungan bisnis yang berusaha. Sistem informasi menjadi sangat bermanfaat bagi para manajer dengan menyediakan dukungan bagi peranan mereka dalam menyebarkan informasi, memberikan penghubung di antara level organisasi, dan mengakolasikan sumber daya. C. Bagaimana intelijen dan
analisis bisnis dapat mendukung pengambilan keputusan. Intelijen bisnis dan analisa bisnis menjanjikan untuk mengirimkan informasi dengan tepat, hampir mendekati secara real time kepada para pengambil keputusan, dan alat bantu analisis dapat membantu mereka dalam memahami informasi dengan lebih cepat dan mengambil tindakan. Lingkungan intelijen bisnis terdiri atas data dari lingkungan bisnis, infrastruktur BI, seperangkat alat bantu para pengguna manajerial dan metode, platform BI, dan antar muka para pengguna. Terdapat 6 fungsionalitas analitis yang sistem BI dikirimkan untuk laporan produksi yang ditetapkan, laporan yang memiliki parameter dashboard dan scorecard, dan pencarian kemampuan untuk menelusuri lebih mendalam untuk melihat data yang lebih terperinci, serta kemampuan untuk menelusuri lebih mendalam untuk melihat data yang lebih terperinci, serta kemampuan untuk merancang model skenario dan menciptakan peramalan. D. Perbedaan dalam pemilihan pengambilan keputusan disampaikan suatu organisasi yang menggunakan intelijen bisnis. Manajemen operasional dan menengah pada umumnya dibebankan dengan memonitor kinerja perusahaan mereka. Sebagian besar dari keputusan yang mereka ambil cukup terstruktur. Sistem informasi manajemen menghasilkan laporan produksi yang rutin yang umumnya digunakan untuk tipe dari pengambilan keputusan ini. Untuk yang penyampaian berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami Dinda Marcelina. Kepada Dinda Marcelina kami persilahkan. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Pak Rudi. Untuk mengambil keputusan yang tidak terstruktur, maka para manajer menengah dan para analis akan menggunakan sistem pendukung keputusan dengan analisis yang ampuh dan alat bantu permodalan meliputi kertas kerja dan tabel pivot. Para eksekutif senior mengambil keputusan yang tidak terstruktur dengan menggunakan dashboard dan antarmuka secara visual yang menampilkan informasi kunci atas kinerja yang mempengaruhi keseluruhan profitabilitas, keberhasilan, dan strategi perusahaan. Balance scorecard dan manajemen kinerja bisnis merupakan dua metodologi yang digunakan dalam merancang sistem pendukung eksekutif. Selanjutnya yaitu peranan dari sistem informasi dalam membantu orang-orang yang bekerja di dalam suatu kelompok untuk mengambil keputusan dengan lebih efisien. Sistem pendukung keputusan kelompok membantu orang-orang yang bekerja bersama-sama dalam suatu kelompok agar sampai pada suatu kesimpulan yang lebih efisien. GDSS menampilkan fasilitas ruang konferensi khusus di mana para partisipan dapat memberikan kontribusi mengenai gagasan-gagasan mereka dengan menggunakan jejaring komputer dan alat bantu perangkat lunak untuk mengkoordinasikan gagasan, mengumpulkan informasi, membuat dan menetapkan prioritas, dan mendokumentasikan selama sesi pertemuan berlangsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tipe keputusan. Yang pertama ada keputusan tidak terstruktur, yaitu keputusan yang pengambil keputusan harus memberikan pertimbangan, evaluasi, dan wawasan untuk memecahkan permasalahan. Setiap keputusan tersebut adalah baru, penting, dan tidak rutin, serta tidak ada pengertian yang dipahami benar atau prosedur yang disetujui bersama dalam pengambilannya. Yang kedua ada keputusan terstruktur. Sebaliknya, sifat berulang dan rutin dan melibatkan prosedur yang jelas dalam menanganinya, sehingga tidak perlu diperlakukan seakan-akan masih baru. Yang ketiga ada keputusan semi terstruktur, yaitu yang hanya sebagian masalahnya mempunyai jawaban yang jelas tersedia dengan prosedur yang disetujui bersama. Selanjutnya saya akan membahas mengenai proses pengambilan keputusan.
Mengambil suatu keputusan merupakan suatu proses yang melibatkan banyak langkah. Simon 1960 menggambarkan 4 langkah berbeda dalam mengambil keputusan, yaitu yang pertama intelijen. Terdiri atas menemukan, mengidentifikasi, dan memahami masalah yang terjadi pada organisasi dan mengapa masalah itu terjadi, di mana, dan akibat apa yang dialami sebuah perusahaan. Yang kedua ada rancangan, yaitu melibatkan identifikasi dan pencarian berbagai solusi masalah. Yang ketiga pilihan, adalah tentang memilih alternatif solusi yang ada. Selanjutnya ada implementasi, adalah tentang membuat alternatif yang dipilih dapat bekerja dan tetap mengawasi seberapa baik kerja solusi tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai manajer dan pengambilan keputusan dalam dunia nyata. Yang pertama ada peran manajerial. Para manajer memainkan peran penting di dalam sebuah organisasi. Tanggung jawab mereka adalah mengambil keputusan, membuat laporan, menghadiri rapat, hingga merencanakan pesta ulang tahun. Kita dapat memahami fungsi manajer dan perannya dengan lebih baik dengan cara mengkaji perilaku manajer gaya klasik dan kontemporer. Yang pertama ada model manajemen klasik yang menggambarkan 5 fungsi klasik dari para manajer, yaitu merencanakan, mengatur, mengordinasi, manajemen, memutuskan, dan mengendalikan. Gambaran mengenai aktivitas manajemen tersebut mendominasi pemikiran manajemen dalam waktu yang lama dan masih terkenal hingga saat ini. Model manajemen klasik menjelaskan fungsi manajerial secara formal, tetapi tidak menunjukkan apa yang dilakukan para manajer secara terperinci saat mereka merencanakan, memutuskan sesuatu, dan mengendalikan pekerjaan orang lain. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Eksi. Kepada Eksi Nadia Dinda, saya persilahkan. Model perilaku menyatakan bahwa ketika perilaku yang sebenarnya dari para manajer terlihat menjadi kurang sistematis, lebih informal, kurang reflektif, lebih reaktif, dan kurang terorganisasi dengan baik daripada model klasik yang telah kita yakini. Dalam menganalisis perilaku para manajer dari hari ke hari, Henry Mintzberg menemukan bahwa hal itu dapat diklasifikasikan ke dalam 10 peran manajerial. Peran manajerial merupakan ekspektasi dari aktivitas yang harus dikerjakan oleh para manajer di dalam suatu organisasi. Mintzberg mendapati bahwa peran manajerial ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu antar pribadi, informasi, dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam dunia nyata. Kini kita dapat melihat bahwa sistem informasi tidak dapat membantu semua peran manajerial. Dan dalam peran manajerial di mana sistem informasi dapat membantu mengambil keputusan, investasi dalam teknologi informasi tidak selalu menghasilkan hasil yang positif. Ada 3 alasan utama, yaitu kualitas informasi, penyaringan manajemen, dan budaya organisasi. Kualitas informasi keputusan yang berkualitas tinggi memerlukan informasi yang berkualitas tinggi. Apabila keluaran dari sistem informasi tidak memenuhi kriteria kualitas ini, maka proses pengambilan keputusan akan sulit dilakukan. Selanjutnya, penyaring manajemen. Penyaring manajemen, walaupun dengan informasi yang tepat waktu dan akurat, tetapi beberapa manajer mengambil keputusan yang buruk. Para manajer menyerap informasi melalui serangkaian penyaringan untuk memahami dunia di sekitar mereka. Para manajer memiliki perhatian yang selektif, menitik beratkan pada jenis permasalahan dan pemecahan tertentu, dan memiliki bias-bias yang bervariasi yang menolak informasi yang tidak sesuai dengan konsepsi mereka sebelumnya. Politik dan inersia organisasional. Organisasi adalah birokrasi dengan kemampuan dan kompetensi terbatas untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menentukan. Ketika lingkungan berubah dan perusahaan perlu mengadopsi model bisnis baru untuk bertahan, kekuatan yang besar dalam organisasi menolak pengambilan keputusan untuk perubahan besar. Keputusan yang diambil perusahaan sering menunjukkan penyeimbangan dari kelompok-kelompok yang berbeda dalam perusahaan dan bukan solusi yang terbaik atas masalah yang dihadapi. 4. Pengambilan keputusan otomatis yang berkecepatan tinggi. Saat ini, banyak keputusan yang diambil oleh organisasi tidak dibuat oleh para manajer atau beberapa manusia. Kelas-kelas dalam keputusan yang sangat terstruktur dan otomatis mengalami pertumbuhan yang sangat cepat.
Apakah yang membuat jenis dari keputusan otomatis yang berkecepatan tinggi dimungkinkan adalah algoritme komputer yang secara tepat mendefinisikan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan suatu keputusan. Database yang sangat besar, prosesor yang berkecepatan sangat tinggi, dan perangkat lunak yang dioptimalkan atas tugas. Dalam keadaan-keadaan tersebut, manusia, meliputi para manajer, dihapuskan dari rantai keputusan karena mereka terlalu lamban. Kesimpulannya adalah, keputusan-keputusan dapat terstruktur, semi-struktur, atau tidak terstruktur dengan penggolongan keputusan yang terstruktur pada level operasional dari organisasi dan keputusan yang tidak terstruktur pada level strategis. Terdapat 4 langkah pengambilan keputusan, yaitu kecerdasan, merancang, memilih, dan implementasi. Model klasik pada masa awal dari aktivitas manajerial menekankan kepada fungsi merencanakan, mengorganisasikan, mengordinasi, memutuskan, dan mengendalikan. Teknologi informasi menyediakan alat bantu yang baru bagi para manajer untuk melaksanakan baik peranan mereka yang tradisional maupun yang baru, memungkinkan mereka untuk memonitor, merencanakan, dan meramalkan dengan lebih tepat dan cepat. Intelijen bisnis dan analitis menjanjikan untuk mengirimkan informasi dengan tepat, hampir mendekati secara real-time kepada para pengambil keputusan, dan alat bantu analitis dapat membantu mereka agar memahami informasi dengan lebih cepat dan mengambil tindakan. Manajemen operasional dan menengah pada umumnya dibebankan dengan memonitor kinerja perusahaan mereka. Sebagian besar dari keputusan yang mereka ambil cukup terstruktur. Sistem informasi manajemen menghasilkan laporan produksi yang rutin yang umumnya digunakan untuk mendukung tipe dari pengambilan keputusan ini. Demikian presentasi dari kelompok 11, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.